Hai, kembali lagi di pembacaan kita untuk hari ini dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way untuk hari yang ke-122. Oke. So, sebelum kita mulai pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Engkau telah beserta dengan kami sepanjang hari ini. Pada saat ini kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin melayani Engkau melalui pembacaan firman Engkau pada saat ini. Dan kami memohon Roh Kudus Engkau beserta dengan kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap satu yang kami bacakan di dalam firman Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Hari 122 Desire of Ages nomor 311 hingga 312. Allah mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada semua orang. Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas 6 ayat 35. Ia mengundang kita supaya serupa dengan Dia. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, kata Yesus. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Inilah prinsip dari hukum, dan mereka itulah mata air hidup. Cita-cita Allah bagi anak-anaknya ialah lebih tinggi daripada apa yang dapat dicapai oleh pikiran manusia. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Perintah ini adalah suatu perjanjian, rencana keselamatan bermaksud untuk melepaskan kita sepenuhnya dari kuasa setan. Kristus selalu memisahkan jiwa yang bertobat dari dosa. Ia datang untuk memusnahkan pekerjaan si jahat, dan Ia telah mengadakan iktihar agar Roh Kudus dicurahkan kepada tiap-tiap jiwa yang bertobat untuk memelihara diri dari dosa. Agen-agen setan sangatlah dianggap sebagai maaf untuk suatu perbuatan yang salah. Setan sangat gembira apabila didengarnya orang-orang yang mengaku pengikut Kristus mengadakan maaf untuk tabiat mereka yang bercela. Maaf inilah yang membawa ke dalam dosa. Tidak ada maaf untuk berdosa. Perangai yang suci, hidup seperti Kristus dapat dicapai oleh setiap anak Allah yang bertobat dan percaya. Bercita-cita menjadi seperti Kristus adalah patut menjadi sifat orang Kristen. Sebagaimana anak manusia sempurna di dalam hidupnya, demikian pula pengikut-pengikutnya sempurna di dalam hidup mereka. Yesus di dalam segala sesuatu dijadikan sama dengan saudara-saudaranya. Ia menjadi daging sama seperti kita. Ia lapar, haus, dan letih. Ia ditopang oleh makanan dan tidur yang segar. Ia turut merasai perasaan manusia. Walaupun demikian, Dia adalah anak Allah yang tidak bercacat celah. Ia adalah Allah di dalam daging. Tabiatnya harus menjadi milik kita. Tuhan berkata kepada mereka yang percaya kepadanya, "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." 2 Korintus 6 ayat 16. Kristus adalah anak tangga yang dilihat oleh Yakub. Alasannya di bumi ini dan ujungnya sampai di pintu surga, di ambang pintu kemuliaan. Jikalau tangga itu telah gagal oleh satu langkah mencapai bumi ini, sudah pasti kita hilang. Tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang agar kita boleh mengambil sifatnya dapat menang. Terbuat serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3. Ia hidup tanpa dosa. Sekarang oleh keilahiannya ia berpegang pada takhta surga, sedangkan dengan kemanusiaannya ia datang kepada kita. Ia mengundang kita melalui iman dan dalam Dia untuk memperoleh kemuliaan sifat Allah. Dengan demikian kita harus sempurna sebagaimana Bapaknya yang di surga adalah sempurna. Yesus telah menunjukkan apa kebenaran itu dan menunjukkan kepada Allah sebagai sumbernya. Sekarang Ia berpaling kepada pelaksanaan tanggung jawab itu di dalam memberi sedekah, di dalam doa, di dalam puasa. Ia berkata, janganlah dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian atau untuk memuliakan diri sendiri. Berilah dengan tulus hati untuk memenuhkan penderitaan orang yang miskin. Di dalam doa biarlah jiwa itu berhubungan dengan Allah. Di dalam berpuasa jangan lakukan dengan kepala tertunduk,
dan hati dipenuhi dengan pikiran akan diri sendiri. Hati orang Farisi tandus dan merupakan tanah yang kering, tempat bibit-bibit ilahi itu tidak dapat bertumbuh. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tidak terbatas akan memberikan pelayanan yang layak kepadanya, karena melalui persahabatan dengan Allah, manusia menjadi teman sekerja dengan Dia di dalam menyatakan sifatnya di dalam kemanusiaan. Pelayanan yang dibaktikan dengan sungguh-sungguh hati besar upahnya. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oleh hidup yang kita terima dengan kemurahan Kristus, tabiat dibentuk. Keindahan yang sejati itu mulai dipulihkan ke dalam jiwa. Sifat-sifat tabiat Kristus diberikan dan peta alam mulai bersinar. Wajah pria dan wanita yang berjalan dan bekerja sama dengan Allah menyatakan damai syurga. Mereka dikelilingi oleh suasana syurga bagi jiwa-jiwa ini. Kerajaan Allah telah dimulai. Mereka telah memiliki kegembiraan Kristus, kegembiraan yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Mereka memiliki kehormatan karena menerima Kristus dalam pekerjaannya. Mereka dipercaya melakukan pekerjaannya di dalam namanya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak dapat melayani Allah dengan hati yang terbagi-bagi. Agama Alkitab itu bukanlah satu di antara banyak pengaruh yang lain. Pengaruhnya itulah yang tertinggi, memenuhi dan menguasai sekaliannya. Bukanlah pula seperti percikan cat di sana-sini di atas kain, tetapi ia memenuhi segenap hidup seakan-akan kain layar itu dicelupkan ke dalam cat sampai setiap benang telah tercelup baik menjadi warna yang indah. Jika matamu, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kesucian dan keteguhan hati adalah syarat-syarat menerima terang dari Allah. Orang yang ingin mengetahui kebenaran harus mau menerima segala sesuatu yang dinyatakan di dalamnya. Ia tidak dapat berkompromi dengan kesalahan jika tidak tetap dan hanya setengah-setengah hati di dalam kepatuhan kepada kebenaran. Berarti memiliki kegelapan, dosa, dan penipuan. Kegelapan, dosa, dan penipuan setan. So, sampai di sini sahaja pembacaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah beserta dengan saya. So, ya, mari kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sekali lagi Engkau mengingatkan kami, Engkau menginginkan kami untuk lebih sempurna seperti Yesus. Biarlah kami ke arah itu Tuhan. Ingatkan kami setiap kali kami berhadapan dengan perkara-perkara yang menggalakkan kami untuk melakukan dosa. Bantu kami Tuhan untuk mengelak, untuk tidak melakukan dosa tersebut agar kami tetap sempurna seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami, Engkau berkati kami setiap hari. Berkati kedua orang tua kami, berkati semua ahli keluarga kami, walaupun di mana mereka berada, supaya mereka juga tetap setia dengan Engkau, dilindungi dari roh jahat setan, dilindungi dari segala jenis penyakit Tuhan. Tuhan, terima kasih dalam putus memberkati kami, pembacaan kami seterusnya agar kami tetap dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you dan Tuhan memberkati. Bye bye.